Bab 51 Tebasan Dewi Kupu-Kupu dan Harimau Putih Berser. Tahun 2, Kelas 1. Wang Dong. Wang Dong melangkah maju dan menyerahkan formulir tesnya kepada wasit. Itu benar. Kali ini Wang Dong adalah orang pertama yang turun ke lapangan, bukan Huo Yuhao. Namun, siswa lain semua mengharapkan perubahan semacam ini. Bagaimanapun, Huo Yuhao sebelumnya telah menggunakan keterampilan jiwa khususnya untuk mengintimidasi makhluk jiwa, bukan menyakitinya. Kali ini, keterampilan jiwanya telah dibatasi. Jadi, dia secara alami tidak bisa menjadi pembuka kelas 1. Kelas 1 membutuhkan celah yang akan mengejutkan lawan mereka. Namun, di mata Dai Huabin, Huo Yuhao adalah seorang pengecut. Pikiran tentang dia bersujud dan mengakui kesalahannya kepada Huo Yuhao mengubah penghinaan intens yang dia rasakan menjadi kebencian pahit, yang menghancurkan malapetaka dalam pikirannya. Balas dendam. Saya ingin balas dendam. Pertama-tama saya akan menginjak-injak mereka di bawah kaki saya, kemudian menemukan kesempatan untuk membasmi mereka semua. Tidak, saya ingin melihat mereka berlutut di depan saya, meratap dan memohon belas kasihan saya. Hanya dengan begitu saya akan membunuh mereka. Dai Huabin, yang bahkan belum berusia 13 tahun, sudah lama melihat pertumpahan darah. Sudah ada tatapan tanpa ampun di matanya. Saya memilih binatang jiwa 1000 tahun. Suara Wang Dong menarik Dai Huabin keluar dari lamunannya. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar pemilihan Wang Dong. Meskipun keterampilan jiwanya 1000 tahun, kultivasi Wang Dong hanyalah seorang Grandmaster jiwa. Dia benar-benar berani memilih monster jiwa 1000 tahun, lawan peringkat tertinggi dalam ujian ini? Kedua wasit juga kaget. 2 hari lalu, Huo Yuhao mengejutkan mereka. Dia adalah orang pertama yang mengambil lapangan, dan telah memilih makhluk jiwa dengan kultivasi 100 tahun. Ini adalah makhluk jiwa yang dibesarkan di Great Beast Dueling Arena. Namun Huo Yuhao berhasil menakut-nakutinya dengan aura cincin jiwa 200.000 tahun, sebuah peristiwa yang mengejutkan semua orang yang hadir. Kali ini, kelas 1 telah mengirim orang lain, yang segera memilih monster jiwa 1000 tahun. Apakah anak-anak ini benar-benar berniat untuk menguatkan slogan Shrek Academy, bahwa itu mereka hanya membiarkan monster? Namun, wasit tidak berani menunda masalah lebih jauh dengan Din Yan Xiaoxie di antara penonton. Wang Dong, apakah kamu siap? Saya siap. Wang Dong mengangguk dengan ekspresi serius di wajahnya saat sinar cahaya biru cemerlang menyelimuti dirinya. Dia tidak membuang waktu untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Bahkan dia tidak yakin pada dirinya sendiri ketika harus menghadapi monster jiwa 1000 tahun. Ah! Tangisan terkejut terdengar ketika semua siswa dan bahkan beberapa guru menjadi terkesima dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak terkejut dengan jiwa bela diri Wang Dong, Radiant Butterfly Goddess, melainkan oleh 3 cincin jiwa yang secara bertahap bangkit dari bawah kakinya. Itu benar. Sekarang ada 3 cincin jiwa. Ini adalah rahasia Wang Dong. Ketika mereka harus melapor kembali ke akademi, Huo Yuhao terlambat, sementara Wang Dong bergegas kembali dengan hanya 2 hari tersisa. Apa yang dia lakukan? Dalam rentang waktu singkat hanya sebulan, dia berhasil menerobos kemacetan kultivasi dari peringkat 30 dengan bantuan klannya dan bahkan berhasil mendapatkan cincin jiwa ketiganya. Mata Yan Xiaoxie bersinar saat dia duduk di tribun penonton. Dengan sedikit anggukan kepalanya, dia berkata, "Bagus." Dia memiliki 1 cincin jiwa kuning dan 2 cincin jiwa ungu. Bakat dan jiwa bela diri anak ini telah jauh melampaui rekan-rekannya. Dia pasti akan menjadi aset besar di masa depan. Namun, Dewi Kupu-Kupu bercahaya. Sedikit senyum main-main mengangkat sudut bibirnya ketika dia menyebutkan hal itu. Cincin jiwa ketiga Wang Dong juga merupakan cincin jiwa ungu, yang berarti itu adalah cincin jiwa 1000 tahun. Dengan demikian, Wang Dong peringkat Elder jiwa sudah memiliki cincin jiwa 2000 tahun. Ini bukan cincin jiwa imitasi tetapi artikel asli. Dai Huabin tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Dong akan memberinya kejutan sebesar itu. Itu benar, kultivasinya dalam kekuatan jiwa benar-benar lebih kuat daripada Wang Dong dengan selisih yang besar. Tapi mereka berdua adalah Soul Elders yang memegang 3 cincin jiwa.
Selain itu, Wang Dong mengalahkannya dalam hal jajaran cincin jiwa mereka. Ini berarti bahwa itu jika mereka bersaing murni berdasarkan keterampilan jiwa mereka, Wang Dong masih bisa menahan keunggulan dalam pertempuran mereka. Dengan demikian, kesenjangan antara kultivasis mereka akan ditutup. Wajah Dai Huabin tenggelam dan ekspresi wajahnya segera berubah menjadi keji, namun, kepercayaan dirinya tidak goyah. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung melukai makhluk jiwa tanpa menggunakan cincin jiwa keduanya dan hanya bisa mengandalkan kejutan spiritualnya. Dai Huabin percaya bahwa Huo Yuhao hanya dapat mengikuti saran gurunya dan lulus ujian dengan mengumpulkan jumlah poin minimum yang diperlukan. Dia juga percaya bahwa dia akan tampil lebih baik daripada Wang Dong. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa gugup meskipun kepercayaan penuhnya pada dirinya sendiri. Pada saat ini, aura tirani merembes keluar dari gerbang logam terbuka yang terletak agak jauh dari Wang Dong. Sosok tinggi perlahan berjalan keluar dari kandang binatang. Meskipun tidak memiliki kecepatan roh angin yang dipancarkan Wolf Huo Yuhao terakhir kali, tekanan yang dipancarkan auranya jauh lebih unggul. Binatang jiwa itu tingginya 3 meter dan berjalan dengan kaki belakangnya seperti manusia. Ada bau amis samar yang berasal dari bulunya yang berwarna coklat muda. Di dadanya ada sepetak besar bulu putih berbentuk tanda centang yang menyerupai pola berurat di sayap Radiant Butterfly Goddess Wang Dong. Ukuran beruang itu benar-benar mengesankan. Fitur yang paling menarik dari beruang besar ini adalah matanya. Itu memiliki mata merah samar yang dipenuhi dengan perasaan tidak berperasaan terhadap mangsanya. Bahkan jika mereka semua adalah makhluk jiwa 1000 tahun yang berusia sama, kekuatan alami yang dimiliki gnus, kambing, dan sapi tidak dapat dibandingkan dengan singa, harimau, macan tutul, dan beruang. Selain itu, kemungkinan makhluk jiwa karnivora ini telah dikultivasikan selama lebih dari 1000 tahun juga sangat tinggi. Binatang jiwa 1000 tahun yang akan dihadapi Wang Dong disebut beruang iblis haus darah, makhluk jiwa yang dikaitkan dengan bumi yang kuat. Wang Dong melebarkan sayapnya dan terbang saat dia melihat penampilan lawannya. Namun, tekanan tak berbentuk yang sangat besar segera mendorongnya ke tanah sebelum dia bisa terbang lebih dari 5 meter ke udara. Suara wasit terdengar di telinganya, kamu tidak boleh terbang lebih dari 5 meter di atas tanah dalam tes kemajuan ini. Tebelo Tirsti Demon Bear tampaknya tidak terlalu cepat saat perlahan berjalan menuju Wang Dong dengan kaki belakangnya dan dengan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Namun, aura menyisakan yang menyertainya diam-diam mengejutkan Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi monster jiwa 1000 tahun sendirian, tapi bagaimanapun dia masih percaya diri dengan kekuatannya. Pada saat inilah gambar 3 dimensi diam-diam muncul di benaknya. Huo Yuhao duduk tidak jauh di tepi arena, dengan cahaya keemasan samar sudah terlihat di matanya. Jika bukan karena taruhan dengan Dai Huabin, dia pasti tidak akan memilih untuk menipu. Tapi kali ini taruhannya tinggi dan dia tidak bisa kalah dari salah satu musuhnya yang menjadi penyebab kematian ibunya. Bagaimanapun, dia juga bisa melindungi Wang Dong dengan lebih baik dengan deteksi spiritualnya, sehingga tidak ada bahaya yang menghampirinya. Wang Dong mengangkat bahunya, menggenggam sayap depannya saat dia juga bergerak maju. Dia hanya mengambil langkah-langkah kecil sebagai maju ke arah Blue Thirsty Demon Bear. Sama seperti beruang, dia tidak cepat sama sekali. Sebaliknya, langkahnya sangat mantap dan mencerminkan keadaan pikirannya yang tenang. Keduanya perlahan mendekati satu sama lain. Kedua wasit juga dengan penuh perhatian mengamati gerakan mereka dari sudut pandang yang dekat. Mereka harus segera mengambil tindakan jika mereka merasa kekuatan Wang Dong telah habis terlalu jauh. Bagaimanapun, manusia tidak seperti makhluk jiwa. Bukannya tidak ada korban dari peristiwa semacam itu. Mereka baru saja melihat formulir tes Wang Dong dan telah memperhatikan statusnya sebagai murid inti. Fakta itu saja membuatnya semakin penting agar mereka tidak kehilangan dia dalam kecelakaan. Tebelo Thirsty Demon Bear tampak sedikit bodoh saat berdiri dan berjalan seperti manusia. Tidak hanya lambat, tetapi juga bergoyang tidak stabil. Namun, ketika jaraknya sekitar 30 meter dari Wang Dong, anggota tubuh depannya tiba-tiba jatuh. Sekarang, keempat anggota tubuhnya menyentuh tanah. Perubahan mendadak itu mengejutkan Wang Dong, dan dia tanpa sadar berhenti di jalurnya.
Dia kemudian bergerak beberapa meter ke samping untuk mengantisipasi. Tableau Tirsti de Monber terus mendekatinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ekspresi mengejek bahkan tampak mengintip melalui mata merahnya yang samar. Ketika makhluk jiwa mencapai 1000 tahun kultivasi, itu akan mendapatkan beberapa bentuk kecerdasan terbatas. Hanya ketika makhluk jiwa mencapai kultivasi 10.000 tahun atau lebih, mereka mengembangkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, dan juga dapat berinteraksi dalam ucapan manusia. Wang Dong ragu-ragu melihat penampilan beruang iblis haus darah, dan pada saat ragu-ragu itulah beruang iblis haus darah tiba-tiba melaju. Lapisan tebal cahaya berdarah menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat seperti awan merah saat berlari ke arah Wang Dong. Itu bergerak sangat cepat sehingga untuk sesaat kecepatannya sebanding dengan serigala roh angin yang telah dilawan Huo Yuhao tempo hari. Perubahan kecepatannya bersama dengan pemanfaatan tiba-tiba keempat anggota badan, ini semua adalah strategi klasik yang digunakan dalam perang psikologis. Tidak heran 1000 tahun jiwa binatang adalah ahli di antara peringkat yang sama. Kekuatan yang ditampilkan oleh beruang iblis haus darah 1000 tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan monster jiwa 100 tahun sama sekali. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 2 napas, beruang itu telah menutup jarak di antara mereka dan sekarang berada dalam jarak 30 meter dari Wang Dong. Wang Dong tampak berdiri di sana dengan linglung saat beruang iblis haus darah mengayunkan cakarnya yang besar ke arahnya dengan bola cahaya berdarah mengikuti di belakang gerakannya. Para juri telah menunggu beberapa tindakan setelah gerakan lambat dari mereka berdua. Para juri yang duduk di tribun penonton tidak bisa menahan cemberut juga. Mereka sebelumnya terkejut oleh siswa Soul Elder tahun 2 yang memiliki 3 cincin jiwa dan juga murid inti. Bagaimana pengalamannya dalam pertempuran nyata bisa begitu buruk sehingga dia ketakutan sampai tidak berguna? Apakah Wang Dong ketakutan? Tentu saja tidak. Melihat cakar besar beruang iblis haus darah sudah ada di depannya, dia tiba-tiba meluncur dengan 1 kaki dan setengah berbalik. Tamparan beruang iblis haus darah tampaknya menyapu sangat dekat dengan tubuhnya, tetapi Wang Dong sudah berada di belakang beruang iblis haus darah. Dia membentangkan sayap depannya dan membuat gerakan gunting berselang-seling saat dia menyapu mereka di leher Tableau Tirsti de Monber. Beruang iblis haus darah 1000 tahun adalah binatang yang luar biasa. Ia segera merasakan ada sesuatu yang salah saat cakarnya bersentuhan dengan udara. Cahaya berdarah yang mengelilingi tubuhnya berangsur-angsur menguning, dan bulu coklat mudanya langsung berubah sekeras baja. Begitu guillotine Wing Wang Dong menyerempet bulunya yang keras, serangkaian percikan api terbang bersama dengan pekikan yang menusuk telinga. Menjadi makhluk jiwa atribut bumi, beruang iblis haus darah secara alami sangat pandai bertahan. Sayangnya, itu masih setengah ketukan terlalu lambat dalam menanggapi situasi. Beruang itu mengira Wang Dong telah ditipu oleh perang psikologis yang digunakannya untuk melawannya. Oleh karena itu, beruang itu menerkam agak tiba-tiba dalam keadaan seperti itu. Tapi sekarang, meskipun bisa bereaksi tepat waktu, Wang Dong telah mengambil sepotong besar daging dari lehernya dengan guillotine wings-nya. Siapa yang tidak tahu bagaimana mengobarkan perang psikologis melawan lawan mereka? Wang Dong tertawa dingin. Serangannya telah mencapai sasaran tetapi dia tidak menindaklanjutinya. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya tiba-tiba mundur 5 meter ke belakang, menghindari serangan balik panik beruang iblis haus darah. Tanpa berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar bahkan jika dia tidak ditipu oleh beruang itu. Namun, deteksi spiritual dapat membantunya dengan jelas mengidentifikasi pembuluh darah dan sirkulasi kekuatan jiwa di dalam tubuh beruang iblis haus darah, serta pola serangannya. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan besar ini? Benar saja, tatapan tertegun melintas di mata semua juri yang duduk di tribun penonton setelah menyaksikan serangan dari Wang Dong ini. Termasuk di antara mereka adalah Dekan Yan Xiaoze dan Direktur Due Ilun. Wang Dong tetap tenang dalam menghadapi serangan beruang iblis haus darah dan bahkan menggunakan tipu muslihat lawannya untuk melawannya. Sikapnya yang tenang saat dia bertarung melawan monster jiwa 1000 tahun dalam jarak yang begitu dekat mengesankan para hakim. Para juri bahkan belum pernah melihat taktik pertempuran tingkat tinggi seperti itu dari siswa dalam kelompok tahun yang lebih tinggi. Tableau Tirsti de Monber meraung kesakitan dan marah saat bangkit dengan kaki belakangnya.
Mata merah pucatnya bersinar dengan cahaya berdarah saat tubuhnya yang besar membengkak dengan kekuatan dan mulai memancarkan aura buas. Ini adalah keterampilan bawaan binatang itu, Bloodthirst. Alasan itu disebut Bloodthirsty Demon Bear adalah karena adanya keterampilan bawaan ini. Selain itu, atribut bumi dan keterampilan garis keturunannya semakin meningkatkan kekuatannya. Bahkan bulu di tubuhnya diwarnai dengan lapisan merah setelah mengaktifkan Bloodthirst. Bau darah yang intens mulai memancar dari tubuhnya dan menerkam ke arah Wang Dong. Cakar depannya melepaskan cahaya kuning yang intens. Wang Dong membentangkan sayapnya dan dengan paksa melambaikannya ke depan, yang menyebabkan tubuhnya sendiri meluncur ke belakang. Sepertinya dia mencoba meningkatkan jarak antara dirinya dan beruang iblis haus darah. Namun, kecepatan Bloodthirsty Demon Bear telah meningkat secara eksplosif setelah mengaktifkan Bloodthirst. Selain itu, mundurnya Wang Dong setengah detik terlalu lambat. Meskipun cakar depannya tidak menyerangnya, mereka memberikan pukulan berat ke tanah di depannya. Segera, cahaya kuning yang intens mekar dari titik tumbukan. Ini adalah keterampilan tipe bumi Bloodthirsty Demon Bear, Seismic Wave. Ada perbedaan mencolok antara kemampuan binatang jiwa 1000 tahun dan binatang jiwa 100 tahun. Meskipun hanya ada kemungkinan bagi monster jiwa 100 tahun untuk memiliki kemampuan menyerang jarak jauh, monster jiwa 1000 tahun tidak diragukan lagi akan memiliki keterampilan jiwa tipe efek jarak jauh atau area. Seismic Wave adalah spesialisasi Bloodthirsty Demon Bear. Keterampilan itu tidak hanya akan menyebabkan lawannya kehilangan keseimbangan karena getaran yang kuat, tetapi juga akan menyebabkan mereka merasa pusing sampai batas tertentu. Selama efek dari gelombang seismiknya tetap aktif, beruang iblis haus darah akan dengan kejam menghancurkan lawan-lawannya segera setelah itu. Karena itu, kedua wasit dengan cepat mendekati Wang Dong segera setelah beruang iblis haus darah melepaskan gelombang seismik. Mereka siap untuk mengganggu pertandingan saat mereka merasa bahwa itu Wang Dong terjebak dalam gelombang seismiknya. Seringkali selama pertempuran antara master jiwa dan makhluk jiwa, hasil pertandingan akan bergantung pada keterampilan jiwa tunggal. Situasi di mana skill jiwa tunggal mampu mengubah situasi seluruh pertandingan setelah mendarat sangat umum. Sayap belakang Wang Dong naik seketika cakar Bloodthirsty Demon Bear menghantam tanah dan melepaskan gelombang seismik. Bersamaan dengan itu, dia memiringkan sayap depannya ke bawah saat cincin jiwa keduanya menyala. Dia mengepakkan sayapnya ke depan sebelumnya, yang telah menciptakan aliran udara ke belakang. Namun, dia sekarang hanya menyesuaikan tindakannya dengan selebar rambut, yang segera menyebabkan tubuhnya yang mundur terbang ke udara dengan meminjam aliran udara, sehingga dia langsung naik 3 meter ke udara. Selanjutnya, tubuhnya tetap sejajar dengan tanah dan dengan demikian mampu menghindari gelombang seismik yang bergemuruh tepat pada waktunya. Seolah itu tidak cukup, beruang iblis haus darah yang menghantam tanah saat ini tepat di bawah Wang Dong, punggungnya yang kokoh benar-benar terbuka. Semua pola emas pada sayap biru yang mempesona dari jiwa bela diri Radiant Butterfly Goddess langsung menyala. Serangkaian ledakan mengerikan segera terdengar di tengah cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Wang Dong, keterampilan jiwa 1000 tahunnya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Cahaya kuning tirani dari cahaya Dewi Kupu-Kupu tanpa ampun menghujani tanpa jeda ke punggung beruang iblis haus darah. Bahkan suara yang terdengar karena ledakan dahsyat itu menyakitkan. The Bloodthirsty Demon Bear baru saja melepaskan serangannya yang membuat tubuhnya sedikit lamban untuk waktu yang singkat. Dengan demikian, itu tidak bisa menghindari serangan Wang Dong. Dari saat disambar oleh bola cahaya keemasan pertama, ia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meringkuk dan menggunakan punggungnya yang tebal untuk menahan pemboman dari cahaya Dewi Kupu-Kupu. Ledakan dahsyat berlangsung selama 3 detik penuh sebelum akhirnya berakhir. Wang Dong perlahan melayang ke atas saat sayap birunya yang mempesona tiba-tiba berubah menjadi warna emas yang intens. Dia menggerakkan tangannya kembali ke dadanya dan telapak tangannya menyentuh dadanya. Setelah itu, cincin jiwa ketiganya melepaskan sejumlah besar cahaya. Bola cahaya keemasan murni muncul di antara telapak tangan Wang Dong, dan kemudian mulai mengembang dengan kecepatan yang mencengangkan di tengah cahaya yang mengelilinginya. Dalam sekejap mata, bola sudah selebar 1 kaki. Bola cahaya keemasan dikelilingi oleh listrik emas yang menerangi seluruh tubuh Wang Dong.
Sayap emas di punggung Wang Dong tak henti-hentinya berkedip saat mereka melepaskan bayangan emas melengkung yang menyatu dengan bola cahaya emas murni, menyebabkan volumenya semakin meningkat. Di bawah serangkaian ledakan yang disebabkan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong, beruang iblis haus darah sudah tergeletak di tanah. Meskipun telah memasukkan segalanya ke dalam pertahanannya, bagaimana mungkin keterampilan jiwa 1000 tahun begitu mudah dipertahankan? Daging di punggungnya telah terkoyak dan seluruh punggungnya berlumuran darah segar. Kerusakannya begitu parah sehingga bahkan Bloothirst-nya telah terganggu. Sebagai binatang jiwa 1000 tahun tipe bumi, bagaimanapun, kemampuan pertahanan beruang iblis haus darah sangat kuat. Meskipun serangan keras rasa sakit datang dari punggungnya karena cahaya Dewi Kupu-Kupu, itu belum kehilangan semua kekuatan tempurnya. Tapi karena dua pukulan Wang Dong telah mengenai salah satu kaki belakangnya, kecepatannya telah menurunkan marin besar yang telah sangat mengurangi kemampuannya untuk bergerak. Merasakan aura menakutkan di atasnya, beruang iblis haus darah memaksa dirinya untuk berbalik. Itu tidak bisa membantu tetapi meratap ketika melihat bola cahaya keemasan yang menakutkan di depan dada Wang Dong. Mengangkat anggota tubuh depannya, ia berhasil menahan bola cahaya kuning ke arah Wang Dong. Cahaya kuning kemudian berubah menjadi perisai kecil yang nyaris tidak melindungi tubuhnya. Baiklah, ujiannya sudah selesai. Wang Dong, tarik keterampilan jiwamu. Suara Duelun terdengar dari panggung tinggi. Namun, keterampilan jiwa tidak mudah untuk ditarik. Wang Dong buru-buru menggerakkan tangannya keluar, dan bola cahaya keemasan di depan dadanya naik ke udara. Karena Great Beast Dueling Arena terletak di luar ruangan, bola cahaya emas melesat 100 meter ke udara sebelum banyak bayangan seperti bulan sabit emas mekar darinya. Mereka tampak seperti kelopak bunga saat mereka terbang ke udara dan berubah menjadi segumpal cahaya keemasan sebelum akhirnya meledak, langsung menciptakan layar cahaya keemasan yang spektakuler. Kedua wasit secara bersamaan bergerak dan menaklukkan beruang haus darah sebelum mereka menyatakan akhir dari putaran tes kemajuan ini. Tidak perlu bagi para hakim untuk berbicara. Semua siswa mengerti bahwa Wang Dong telah lulus ujian dengan nilai setinggi mungkin. Setelah melepaskan skill jiwa ketiganya, tubuh Wang Dong sedikit bergoyang dan wajahnya juga jelas pucat. Jika bukan karena taruhan mereka dengan Dai Huabin, dia tidak perlu menggunakan keterampilan jiwa ketiganya dalam tes ini. Namun, tujuannya sekarang adalah melakukan segala daya untuk mendapatkan skor setinggi mungkin yang dia mampu. Keterampilan jiwa ketiganya disebut tebasan Dewi Kupu-Kupu. Itu tampak seperti bola cahaya, tetapi sebenarnya adalah tebasan yang berisi 108 bilah cahaya di dalamnya. Saat itu mengenai targetnya, 108 bilah di dalamnya akan meledak keluar dan merobek target mereka menjadi serpihan. Cahaya Dewi Kupu-Kupu adalah area serangan efek dan meskipun sangat kuat, itu tidak memiliki kekuatan eksplosif. Namun, tebasan Dewi Kupu-Kupu berbeda. Itu mengorbankan kemampuan penguncian dan jangkauan yang biasanya dimiliki serangan jarak jauh untuk kekuatan serangan yang tak tertandingi. The Butterfly Goddess Slash tidak memiliki cara untuk mengunci target dan bilah cahaya yang terkandung di dalamnya secara otomatis akan mulai bocor setelah serangan itu lebih dari 5 meter dari pengguna sampai benar-benar kehabisan daya. Ini juga alasan dibalik pemandangan luar biasa yang telah terjadi sebelumnya. Alasan utama mengapa Wang Dong memilih keterampilan ini sebagai keterampilan jiwa ketiganya adalah karena berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Hanya ketika dia mendapat bantuan dari deteksi spiritual Huo Yuhao, dia bisa melepaskan kekuatan penuh dari keterampilan ini. Setelah berbicara satu sama lain sebentar, Duelun dan Yan Xiaoze menyelesaikan evaluasi mereka. Duelun berbicara dengan suara serius, Wang Dong, yang memilih untuk menghadapi monster jiwa 1000 tahun dengan peringkat tertinggi untuk ujiannya telah memperoleh 100 nilai untuk skor dasarnya. Mempertimbangkan kekuatan serangan dari skill jiwa terakhirnya, ada kemungkinan 70% bahwa itu Bloodthirsty Demon Bear akan terbunuh seketika. Dengan demikian, ia telah memperoleh nilai penuh untuk yayasannya. Penampilannya selama pertempuran dapat dianggap sempurna dan untuk itu dia telah memperoleh 50 nilai penuh untuk teknik pertempuran. Selama tes kemajuan, makhluk jiwa dengan peringkat berbeda akan memberikan skor dasar yang berbeda. Binatang jiwa 100 tahun peringkat terendah hanya akan memberikan 10 nilai, dan hanya dengan menampilkan teknik pertempuran yang luar biasa dan mengalahkannya,
seorang siswa akan dapat lulus tes kemajuan. Namun, monster jiwa 1000 tahun yang dipilih Wang Dong memberikan 100 nilai sebagai skor dasarnya. Selain 50 tanda yang telah diberikan kepadanya untuk teknik bertarungnya, dia telah memperoleh total 150 tanda. Sebagai perbandingan, tes kemajuan untuk siswa kelas 2 hanya membutuhkan 30 nilai untuk lulus. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan beruang iblis haus darah, dia akan bisa dengan mudah mendapatkan lebih dari 30 tanda. Wang Dong sangat gembira mengetahui bahwa dia telah memperoleh nilai sempurna. Huo Yuhao bahkan tidak perlu campur tangan agar mereka memenangkan taruhan. Dia telah memperoleh nilai penuh sendiri, yang berarti Dai Huabin bahkan tidak bisa melawan mereka lagi. Namun, sebelum dia bisa bersukacita, kata-kata Due Ilun selanjutnya menembaknya. Namun, beruang iblis haus darah adalah makhluk jiwa tipe bumi. Kemampuan pertahanannya berada di antara yang teratas dalam 1000 tahun Soul Beast, yang berarti bahwa itu ia masih memiliki peluang 30% untuk memblokir serangan terakhir Anda. Sementara itu, kekuatan jiwamu hampir sepenuhnya terkuras setelah melepaskan serangan itu. Dalam keadaan seperti itu, tidak akan ada cara bagimu untuk melawannya lagi. Jika itu terjadi, Anda bisa terluka oleh serangan terakhirnya atau bahkan mungkin terbunuh. Sebagai seorang master jiwa, sembarangan mempertaruhkan segalanya pada satu serangan adalah keputusan yang tidak bijaksana. Setelah berbicara dengan Dinyan, kami telah memutuskan untuk mengurangi 50 nilai dari skor Anda. Ini menempatkan skor akhir Anda untuk tes ini pada nilai 100. Kamu lulus ujian kemajuan. Ah! Wang Dong terperangah, itu terlalu banyak hukuman. Lagi pula, aku mengalahkan monster jiwa 1000 tahun. Yan Xiaoze menjawab dengan hangat, sebagai master jiwa yang luar biasa, prioritas pertama Anda dalam pertempuran haruslah keselamatan Anda sendiri. Hanya setelah Anda menjamin keselamatan Anda harus memikirkan cara mengalahkan lawan Anda. Sudah berapa lama Anda berkultivasi? Jika Anda akhirnya menukar hidup Anda dengan kematian hanya satu makhluk jiwa, apa arti kultivasi Anda? Alasan: kami mengurangi 50 nilai dari Anda adalah karena Anda adalah murid inti akademi. Murid inti menerima perlakuan yang lebih baik daripada siswa biasa, tetapi pada saat yang sama mereka harus memenuhi persyaratan yang jauh lebih ketat. Apakah kamu mengerti? Wang Dong sangat sedih, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain turun dari panggung dengan kepala menunduk. Terlepas dari kekecewaannya, 100 poin dalam tes kemajuan sudah merupakan skor yang sangat tinggi. Tidak banyak siswa yang menerima nilai seperti itu, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Di atas ini, dia telah mengalahkan monster jiwa 1000 tahun. Memang, Yan Xiaoze dan Due Ilun telah parah di permukaan, tetapi mereka masih sangat senang di hati mereka. Mereka hanya mengurangi begitu banyak poin dari skor Wang Dong karena mereka tidak ingin dia menjadi terlalu sombong. Wang Dong kembali ke sisi Huo Yuhao, lalu berkata dengan tatapan sedih, itu terlalu tidak adil. Saya tidak percaya mereka benar-benar mengurangi begitu banyak poin dari skor saya. Huo Yuhao menjawab dengan suara rendah, lupakan. Skor Anda lebih dari cukup untuk menjamin bahwa kami tidak akan kalah taruhan. Serahkan sisanya padaku, jangan khawatir tentang apapun. Selain itu tidak terlalu tidak adil. Menurut Anda apa peluang kemenangan Anda jika Anda tidak memiliki deteksi spiritual saya? Wang Dong menjulurkan lidahnya ke arah Huo Yuhao, lalu berkata, mungkin kurang dari 30%. Orang besar itu tidak hanya sulit untuk dihadapi, dia juga sangat licik. Anda hanya perlu 30 poin untuk lulus tes ini. Dengan kata lain, Dai Huabin harus mendapatkan skor setidaknya 130 poin untuk mendapatkan kesempatan menang. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan jauh lebih baik dari saya. Orang harus tahu bahwa Dai Huabin tidak memiliki seseorang seperti Huo Yuhao yang dapat membantunya secara diam-diam. Wang Dong juga tahu bahwa, dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bukan tandingan Dai Huabin. Dari sudut pandang lain, jiwa bela diri Radiant Butterfly Goddess miliknya adalah kombinasi dari sistem penyerangan dan kelincahan, sementara jiwa bela diri macan putih Dai Huabin adalah jiwa bela diri tipe penyerangan yang paling murni dan terkuat.
Dalam pertarungan langsung, kecuali dia memiliki sesuatu seperti berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao yang dapat membantunya meramalkan tindakan musuhnya, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dari mahasiswa baru tahun ini dengan kecakapan pertempuran tertinggi. Dai Huabin, putra Duk Macan Putih, tentu saja salah satu yang paling berbakat. Kelas 2 Dai Huabin. Suara kuat Dai Huabin tiba-tiba bergema keluar. Tes kemajuan belum dimulai, namun tubuhnya sudah mulai memancarkan aura baja yang kuat. Dengan demikian, dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Mata Yan Xiaoze berbinar ketika dia melihat ini. Dia berkata kepada Duelun di dekatnya, apakah ini siswa terkuat di kelas 2? Duelun mengangguk dan menjawab, anak cucu White Tiger Duke benar-benar luar biasa. Bakat alaminya sebenarnya bahkan sedikit lebih tinggi dari kakak laki-lakinya, yang tidak memiliki tingkat kultivasi ini pada usianya. Selain itu, saya telah mendengar dari Mu Jin bahwa itu dia berusaha lebih keras untuk berkultivasi daripada rekan-rekannya. Berdasarkan kecepatan kultivasi saat ini, sangat mungkin dia akan menerobos ke tingkat leluhur jiwa dalam 1 hingga 1,5 tahun. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan tercatat dalam sejarah di akademi. Tidak mudah menjadi leluhur jiwa, kata Yan Xiaoze dengan senyum tipis, namun, anak ini benar-benar luar biasa. Mari kita awasi penampilannya. Dai Huabin tidak menunggu wasit saat dia mengumumkan, saya memilih monster jiwa 1000 tahun. Berdasarkan Presiden Wang Dong, wasit tidak terkejut dengan pilihan Dai Huabin. Begitu mereka bertanya kepada Dai Huabin apakah dia siap, mereka segera mengirim lawannya. Secara kebetulan, lawan Dai Huabin sangat mirip dengan jiwa bela dirinya. Raungan rendah bergema saat makhluk jiwa yang gesit, sepanjang 2 meter, seperti harimau melompat keluar dari kandang binatang. Setelah melompat keluar dari sangkar besi dan mendarat, ia mulai mengamati Dai Huabin di dekatnya dengan cermat. Tubuhnya kuning pucat, dan memiliki garis-garis hijau gelap panjang yang mengalir melalui bulunya. Sosoknya sedikit lebih kecil dari Flaming Demon Tiger yang pernah dilihat Huo Yuhao, tapi tampaknya lebih gesit. Kedua matanya memancarkan cahaya hijau gelap saat mengamati Dai Huabin. Itu adalah Wind Tiger, salah satu yang tercepat di antara makhluk jiwa tipe harimau yang dikaitkan dengan angin. Macan angin sepertinya menyadari bahwa ada aura berbahaya yang datang dari tubuh Dai Huabin, karena tidak bergerak maju, melainkan mulai bergerak ke samping. Itu jelas berencana untuk menggunakan kecepatannya untuk menyelidiki kemampuan dan kekuatan musuhnya. Keempat cakarnya membuntuti di tanah seolah-olah itu kapas, mereka tidak mengeluarkan satu suara pun. Aura berbahaya yang terpancar dari tubuh Dai Huabin tiba-tiba berkurang, yang menyebabkan macan angin menyerang. Namun, Dai Huabin bahkan tidak melepaskan jiwa bela diri macan putihnya ketika dia melihat ini. Tindakan ini membuat wasit terkejut. Apa yang siswa ini coba lakukan? Setelah mengukur situasinya, macan angin 1000 tahun menilai bahwa itu ancaman yang diwakili oleh Dai Huabin tidak terlalu besar. Lampu hijau berkedip melalui matanya saat keempat cakarnya tiba-tiba ditekan rata ke tanah. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba berakselerasi ke arah Dai Huabin seperti anak panah. Itu tampak seperti sambaran petir hijau saat menerkam ke arah Dai Huabin, karena kecepatannya jauh lebih cepat daripada makhluk jiwa lain yang dikaitkan dengan angin. Tak perlu dikatakan, kekuatan serangannya juga berkali-kali lebih kuat juga. Serigala dan harimau sudah berada di 2 level yang berbeda, apalagi monster jiwa 100 tahun dan 1000 tahun. Jarak antara kedua belah pihak hampir seketika berkurang. 2 cakar depan Wind Tiger terbuka di udara saat melintas ke depan, yang mengungkapkan cakarnya yang tajam. Tembakan harimau itu terus menembakkan bilah angin sepanjang 10 kaki ke arah Dai Huabin saat melesat ke arahnya. Itu tertinggal di belakang bilah yang dikirimnya ke Dai Huabin, karena tubuhnya adalah senjata terkuat yang dimilikinya. Cakar tajam di ujung telapak tangan harimau berkilauan dengan kilau hijau saat mendekati Dai Huabin juga, yang menyebabkan sejumlah besar kekuatan jiwa tipe angin berfluktuasi saat mereka memotong udara. Ini pada gilirannya membuat cakarnya mendapatkan lebih banyak daya tembus. Meski dihadapkan pada serangan macan angin 1000 tahun, Dai Huabin tetap tidak menghindar. Sebaliknya, auman harimau tiba-tiba bergema, dia akhirnya melepaskan jiwa bela diri macan putihnya.
Begitu dia melakukannya, dia segera menyerang macan angin tanpa rasa takut. Gaya bertarungnya berbeda dari Wang Dong. Apa yang dia andalkan bukanlah keterampilan, tetapi kekuatan absolut, karena cincin jiwa pertama dan ketiganya secara bersamaan menyala. Tubuh Dai Huabin tiba-tiba mulai memancarkan aura macan putih sekarang setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya, yang menyebabkan macan angin 1000 tahun secara tidak sadar menunjukkan ekspresi panik. Macan putih berdiri di puncak di antara makhluk jiwa tipe harimau, macan putih liar dianggap raja di antara makhluk jiwa tipe harimau. Macan angin ini, bagaimanapun, sekarang berada di udara. Bahkan jika itu lebih cepat, itu masih tidak akan bisa menghindar dalam situasi saat ini. Itu harus menunggu sampai akhir serangannya untuk menampilkan kecepatan superiornya. Keterampilan jiwa 1000 tahun Dai Huabin menyebabkan tubuhnya tiba-tiba mengembang, ini mencapai kondisi puncaknya secara instan. Dalam keadaan normal, ketika dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, dia akan membutuhkan sejumlah waktu untuk menyelesaikan transformasi ini. Meskipun demikian, dia telah mengurangi waktu itu seminimal mungkin, orang bisa membayangkan korban macam apa ini di tubuhnya. Jika seseorang melihat ekspresi luarnya, mereka tidak akan melihat ada yang salah. White Tiger Shield Dai Huabin mulai memancarkan lapisan cahaya putih sekarang setelah dia mengaktifkan White Tiger Vajra Transformation-nya, sementara cakarnya yang seperti harimau berubah menjadi emas. Semua penonton berpikir bahwa Dai Huabin seharusnya terlebih dahulu mencoba menahan serangan macan angin 1000 tahun sebelum dia mencoba melakukan serangan balik. Namun, dia tidak berencana melakukan itu. Apa yang dia rencanakan adalah sesuatu yang rata-rata orang tidak akan pernah coba. Dai Huabin tidak memperhatikan 10 bilah angin yang mendekatinya. Dia juga mengabaikan 2 cakar harimau yang kuat yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang mendekatinya. Sebaliknya, dia membidik kepala macan angin dengan kedua cakarnya. Jika seseorang melihat ini, orang hanya akan berpikir bahwa itu bunuh diri. Bahkan Yan Xiaoze dan Duelun yang berpengalaman luas sangat terkejut dengan tindakannya. Apakah ini benar-benar gaya bertarung seorang anak berusia 12 tahun? Dia tampak lebih ganas dari makhluk jiwa. Pada titik ini, macan angin telah dipengaruhi oleh aura macan putih yang dilepaskan oleh Dai Huabin. Karena ini, itu menjadi agak takut. Bilah angin yang dilemparkannya ke arah Dai Huabin menghantam tubuhnya satu demi satu. Meskipun White Tiger Shield telah diperkuat oleh transformasi Vajra macan putih, itu tidak dapat sepenuhnya membatalkan 10 serangan berturut-turut dari binatang jiwa 1000 tahun. Noda darah muncul di bahu dan dada Dai Huabin, namun ini bahkan tidak menyebabkan dia tersentak, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Setelah mereka dilemahkan oleh White Tiger Shield-nya, bilah angin Wind Tiger hanya mampu meninggalkan beberapa luka dangkal di tubuhnya. Baik Dai Huabin dan cakar macan angin saling mendekat dengan kecepatan yang sama. Namun, berdasarkan waktu mereka menyerang dan panjang lengan mereka, sepertinya cakar macan angin akan mencapai Dai Huabin terlebih dahulu. Ini adalah pertempuran kekerasan. Siapa yang akan menang? Ketika dua harimau bertemu satu sama lain, yang paling gagah berani akan menang. Macan angin sudah agak takut. Ketika melihat bahwa ia akan bertabrakan dengan Dai Huabin, ia segera mencabut cakarnya dan mencoba meraih lengannya, ia ingin menghentikan serangan lawannya. Namun, Dai Huabin sudah menunjukkan gaya bertarung sembrono semacam ini. Bagaimana mungkin dia bisa takut? Dia tiba-tiba melepaskan raungan keras yang memekakkan telinga. Raungan ini mengandung martabat Raja Binatang Buas, dan jika seseorang melihat ke mata macan angin, mereka akan melihat bahwa itu pupilnya seketika melebar. Di bawah pengaruh serangan balik mentalnya, kecepatan cakarnya segera melambat sedikit. Pada saat yang sama, Dai Huabin tiba-tiba menanamkan kakinya dengan kekuatan, yang menyebabkan tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Dengan melakukan ini, dia membuatnya sehingga cakar Wind Tiger hanya akan mengenai bahunya, sementara pada saat yang sama membuatnya sehingga cakarnya sendiri akan mendapatkan kecepatan lebih. Peng, cakar macan angin menabrak bahu Dai Huabin. Pada saat yang sama, pupil matanya menyusut saat dua cakar emas Dai Huabin dengan kejam menabrak kepala macan angin dari kedua sisi. Pada saat itu, pertarungan menakutkan mereka telah mencapai puncaknya. Erangan teredam Wind Tiger bergema keluar.
Saat hendak dipukul, tiba-tiba ia membuka rahangnya lebar-lebar dalam upaya terakhir untuk menggigit telapak tangan Dai Huabin. Namun, Dai Huabin bertekad untuk menang. Apakah ini benar-benar membuatnya berhenti? Dia dengan sembrono menghancurkan cakarnya ke mulut macan angin, merobek otot pipi macan angin, gigi tajam macan angin menusuk telapak tangannya dalam prosesnya. Meskipun demikian, ia berhasil memegang gigi panjang dan tajam Wind Tiger dan mematahkan rahangnya sehingga tidak bisa menutup mulutnya. Pada saat ini, cincin jiwa keduanya tiba-tiba menyala, yang menyebabkan bola cahaya putih meledak dengan kejam di dalam mulut terbuka macan angin. Ini adalah gelombang cahaya VRC Tiger putih. Berhenti. Suara Duelun bergema dari atas platform tinggi. Keduanya telah bertarung hanya untuk waktu yang singkat, namun pemenang dan pecundang sudah jelas. Namun, Dai Huabin sudah penuh dengan niat membunuh. Dalam pikirannya, yang dia lawan bukanlah macan angin, tapi Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia mengambil keuntungan dari fakta bahwa itu macan angin masih linglung untuk melengkungkan tubuhnya ke belakang dan memotong perutnya yang lembut, sementara pada saat yang sama, dia menggunakan cakarnya untuk merobek rahang bawah harimau itu dengan suara retak. Perutnya dipotong terbuka pada saat yang sama saat dia merobek rahangnya. Saat tubuh macan angin berbaring di atas Dai Huabin dengan perut terbelah, Dai Huabin segera bersimbah darah.